Halo pemirsa, kembali lagi di Kabar Unggul, sajian berita aktual, tajam, dan terpercaya. Kami hadir menyampaikan informasi penting dari dalam dan luar negeri. Bersama saya Andis Lahensi dan saya Azkia Zahrina. Inilah berita selengkapnya. Seorang warga negara Brazil, Juliana Marins, ditemukan meninggal dunia di area kawah Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Korban terjatuh ke jurang sedalam hampir 600 meter saat mendaki pada Sabtu 21 Juni 2025. Perempuan berusia 26 tahun itu sempat hilang terpisah dari rombongannya dan hilang selama 4 hari. Upaya pencarian melibatkan Basarnas, TNI Polri, BPBD, serta relawan dengan bantuan drone dan tim evakuasi vertikal. Medan curam, kabut tebal, serta cuaca buruk memperlambat proses evakuasi. Korban baru ditemukan Selasa sore dalam kondisi tidak bernyawa. Hasil otopsi menyebutkan penyebab kematian adalah trauma berat akibat benturan dan diperkirakan meninggal sekitar 20 menit setelah terjatuh. Terjadi kerusakan pada organ-organ dalam serta perdarahan. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa sebab kematian itu adalah karena kekerasan tubuh yang menyebabkan kerusakan organ-organ dalam dan perdarahan. Ya. Mungkin selanjutnya yang perlu kita jelaskan di sini adalah kami tidak menemukan adanya bukti-bukti bahwa kematian itu terjadi dalam jangka waktu yang lama dari luka terjadi. Mungkin saya ulang bahwa kami tidak menemukan bukti-bukti atau tanda-tanda bahwa korban itu meninggal dalam jangka waktu yang lama dari luka-luka. Pihak keluarga mengkritik lambatnya proses pencarian dan menilai informasi dari otoritas tidak transparan. Pemerintah pusat dan Provinsi NTB berjanji akan meninjau ulang jalur pendakian dan SOP evakuasi di kawasan Rinjani. Tragedi ini menjadi peringatan serius terhadap resiko pendakian di jalur ekstrim. Kita beralih ke kabar dari dunia internasional. Pemirsa, setelah hampir 2 pekan dilanda konflik bersenjata, Iran dan Israel akhirnya menyepakati gencatan senjata penuh. Iran dan Israel sepakat mengakhiri konflik setelah 12 hari serangan bersenjata yang menewaskan lebih dari 600 orang di Iran dan 70 orang di Israel. Gencatan senjata dimulai pada 24 Juni dengan Iran menghentikan serangan lebih dulu. Disusul Israel menarik kekuatan udaranya. Presiden AS Donald Trump mengklaim sebagai mediator utama dengan dukungan Qatar dan Cina. Perdana Menteri Israel menyebut misi militer telah selesai, sementara Presiden Iran menyebut sebagai kemenangan moral. Meski gencatan senjata telah diumumkan, dalam 24 selanjutnya masih ada beberapa roket kecil yang diluncurkan, namun tidak memicu eskalasi lanjutan. The Iranian regime will be held responsible for its actions, and we strongly warn against Iran or its proxies taking actions against the United States or further actions against Israel. 地区局势再度骤然升温，不符合任何一方利益。我们敦促以色列立即停止一切军事冒险行动，避免紧张事态进一步升级，呼吁有关各方遵守联合国宪章和国际法，通过政治外交手段解决争端，共同维护地区和平稳定。 PBB menyerukan kedua pihak menahan diri dan membuka jalur diplomasi demi stabilitas kawasan. Itu dia informasi terkini untuk segmen ini. Usai jeda, kami masih punya berita lainnya untuk Anda. Tetap di sini bersama kami di Kabar Unggul. Kembali lagi bersama kami di Kabar Unggul setelah jeda iklan barusan. Selanjutnya kami akan membagikan kisah inspiratif dari Pak Hendra, seorang penjual bakso keliling di daerah Citaraya, Tangerang. Rekan kami, Weni, akan membagikan kisahnya berikut ini. Baik, terima kasih Askia dan Emis. Saya berada di depan sekolah Pabrokma dekat Esa Unggul Tangerang. Di sini saya akan meliput Bapak penjual bakso.
siang dari jam 12 sampai jam malam. Sampai sore. Sejak kapan Bapak mulai berjualan bakso? Kita setengah-setengah ya. Apa yang membuat Bapak memilih berjualan bakso sebagai mata pencarian? Yang dari guru anak istri ini. Siapa yang mengajarkan Bapak membuat bakso? Itu bisnis itu istri. Istri. Dari mana Bapak mendapatkan semangat untuk terus bekerja setiap hari? Jadi pakai anak gitu, warga ya. Kalau sekolah Cordova ini lagi libur, Bapak tetap di sini atau Di keliling? sini soalnya dia Cordova kan mungkin hari libur, boleh weekend gitu, boleh. Ya, mungkin kita bersyukur aja. Nikmatin aja. Demikian berita inspiratif hari ini, saya kembalikan ke studio. Sangat inspiratif ya kisah Pak Hendar. Selanjutnya kita beralih ke aktivitas di akhir pekan. Oke, Emnis gimana nih? Weekend biasanya menghabiskan waktu dengan keluarga, menjelajah kuliner atau olahraga? Ya biasanya weekend ya habiskan waktu untuk beristirahat atau jajan-jajan makanan enak ya. Iya, kali ini di Citra Raya Tangerang di hari Minggu digelar pasar jajanan di City Market untuk meramaikan Car Free Day. Berbagai pedagang kuliner menyediakan pilihan yang menggiurkan dan bersahabat di kantong. Selanjutnya rekan kami Zira Hania akan melaporkan dari lapangan. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Zira. Pada pagi hari ini saya sedang berada di Pasar Minggu City Market Citra Raya, dan di mana Pasar Minggu City Market Citra Raya ini sangat dikenal dengan UMKM makanannya. Nah, pada pagi hari ini saya akan mengajak kalian untuk menelusuri Pasar Minggu City Market Citra Raya ini. Yuk, lihat ada makanan apa aja di sini. jajan apa aja ya? Tadi udah beli krepes, terus ini cireng ayam suwir, sama ibu tadi beli tekwan. Menurut kalian rekomendasi makanannya apa aja di sini? Dimsum sih, dimsum. Dimsum sama Misal mayo juga itu rame. Enak. Sama istri sama anak-anak. Di sini udah jajan apa aja? Hah? Jajan apa aja? Oh, jajan nasi oke, puding, sama es dawet hitam. Kalau untuk rekomendasi makanannya kira-kira apa di sini? Es dawetnya enak, manis. Sama nasi oke-nya murah. Di sini sih tadi baru jajan, ada ketan hitam, terus beli es cendol juga, sama jenis bakar baru itu aja. Menurut kakaknya rekomendasi makanan di sini apa aja? Rekomendasi makanan apa ya? Paling ini sih, jenis bakar sama itu ada dimsum. Itu enak banget. Nah, itu tadi merupakan jajanan-jajanan yang ada di Pasar Minggu City Market Citra Raya. Nah, berita ini juga sekaligus menjadi penutup berita kabar unggul untuk pagi hari ini. Saya Zira, pamit undur diri. Terima kasih, selamat bertemu kembali. Tidak terasa 1 jam sudah berlalu bersama kabar unggul. Kami akan pamit undur diri. Kabar unggul akan kembali tayang di malam hari jam 7 waktu Indonesia Barat hanya di saluran televisi kesayangan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.